Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Fajar, berasal dari lokal PAIC semester 6. Saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya lah kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini walaupun secara virtual. Nah, selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati nikmatnya menuntut ilmu pada zaman sekarang. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selanjutnya untuk absen, itu Ibu sudah kirimkan link absen di Google Classroom dan Ibu harapkan Ananda semuanya tidak hanya mengisi absen saja atau tidak hanya mengikuti pembelajaran di Zoom ini saja, tetapi mengisi absen dan mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Walaupun keadaan kita sekarang seperti ini, Ibu harapkan Ananda tidak patah semangat atau malas-malasan untuk belajar. Sebab kita dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita bisa belajar. Tidak menutup kemungkinan kita bermalas-malasan atau tidak mau belajar karena berjarak jauh gitu. Baiklah, selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah Nanda masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Coba angkat tangannya. Ya, bagus. Pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang pengertian syarat dan rukun syuf'ah. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang tahu? Oke, baik, Ibu akan kasih tahu. Pembelajaran pada hari ini itu tentang hikmah dan integrasi syuf'ah dengan aspek religius dan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa bisa mengetahui hikmah syuf'ah. Yang kedua yaitu siswa bisa mengetahui integrasi syuf'ah dengan aspek religius dan juga aspek sosial. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu di antara yang dua kita pelajari pada hari ini. Hikmah syuf'ah. Islam mensyariatkan syuf'ah untuk mencegah kemudaratan dan menghindari permusuhan. Karena hak kepemilikan dari pembelian orang lain atau pihak lain akan dapat mencegah kemungkinan adanya kemudaratan dari orang yang baru saja ikut, serta juga mencegah kemungkinan adanya hal yang menimbulkan permusuhan. Integrasi syuf'ah dengan aspek religius. Integrasi atau hubungan syuf'ah dengan aspek religius itu sangat erat, sebab Islam menganjurkan setiap muslim untuk meninggalkan hal yang memiliki kemudaratan, dan syuf'ah adalah salah satu bentuk pencegahan kemudaratan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Integrasi syuf'ah dengan aspek sosial. Integrasi atau hubungan syuf'ah dengan aspek sosial juga sangat erat, sebab dengan syuf'ah kita sebagai umat muslim bisa menghindari permusuhan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, janganlah kalian berprasangka sebab prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mengintai kesalahan, saling bersaing, saling iri, saling benci, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Baik, ada disimak videonya. Oke, silakan yang ingin bertanya atau yang kurang paham. Tidak ada? Nah, Ibu minta dari Ananda untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, Aisyah, silakan. Nah, bagus sekali Aisyah. Jadi
hikmah dan integrasi suf'ah. Yang pertama itu hikmah. Hikmahnya itu adalah mencegah adanya hal-hal yang bersifat mudarat dan mencegah timbulnya permusuhan. Jadi integrasi suf'ah dengan aspek religius itu adalah kita sebagai umat manusia bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat mudarat, dan integrasinya dengan aspek sosial, kita bisa menjaga silaturahmi sehingga tidak ada yang namanya permusuhan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom, dan itu akan ada rentang waktunya. Tapi ingatlah Ananda, kalau Ananda bisa mengerjakannya sekarang, kenapa harus besok? Jangan sampai kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk materi minggu depan, silakan Ananda baca di rumah tentang ran atau gadai. Nah, apakah sampai di sini paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.